Saya mulai. Pada kesempatan ini, saya akan memberikan paparan mengenai well production system sebagai tugas untuk mata kuliah teknik produksi di Institut Teknologi dan Sains Bandung. Saya mulai paparan ini dengan membagi well production system atau sistem sumber produksi ke dalam komponen-komponen utama, seperti reservoir sebagai formasi produksi, tubing, choke, flow line, dan separator. Komponen-komponen ini sekiranya cukup untuk menggambarkan konsep yang terlibat dalam menjelaskan hubungan laju aliran dengan tekanan dari suatu sistem produksi. Kita tahu bahwa fluida ini mengalir dari titik tekanan tinggi ke tekanan yang lebih rendah. Dalam gambar ini ditunjukkan titik tekanan tinggi itu berada di reservoir, kemudian mengalir ke tekanan yang lebih rendah ke lubang perforasi, kemudian melalui tubing hingga separator. Ya, artinya tekanan di reservoir lebih besar daripada di lubang perfo, kemudian di bottom hole ini lebih besar daripada di sepanjang tubing hingga ke wellhead, dan seterusnya. Yang separator ini lebih kecil tekanannya daripada di flowline. Dalam bahasa lain atau dalam kata lain, jika kita menggunakan laju alir, maka laju alir di reservoir ini ya, atau dengan titik tekanan tinggi ini, itu pastinya harus lebih besar daripada laju alir di titik tekanan yang lebih rendah. Ya, jadi tidak mungkin kalau laju alir di reservoir ini atau di dasar sumur ini, laju alirnya lebih kecil daripada laju alir di separator, gitu. Ya. Nah, apa yang harus kita lakukan adalah menunjukkan secara grafis bagaimana tekanan dan laju alir untuk sebuah sistem yang saling berkaitan. Nah, selain terjadi penurunan tekanan yang terjadi di reservoir selama produksi, kehilangan tekanan juga terjadi saat fluida mengalir melalui tubing dari dasar sumur ke permukaan. Nah, hal ini dapat menyebabkan sejumlah rezim aliran yang berbeda hadir selama fluida mengalir di dalam tubing. Nah, di paparan ini saya contohkan beberapa rezim aliran berupa bubbly, slug, turn, dan annular. Nah, karena kompleksitas daripada rezim aliran vertikal ini, beberapa korelasi telah dikembangkan yang memungkinkan kita dalam memprediksi kehilangan tekanan vertikal di dalam tubing untuk berbagai kondisi aliran vertikal. Korelasi tersebut itu dipublikasikan sebagai kumpulan kurva, ya, seperti yang ditunjukkan pada gambar. Nah, kurva ini dinamakan sebagai kurva pressure traverse, ya, di mana kurva pressure traverse ini itu ditujukan untuk setiap laju aliran tertentu. Ya. Nah, di sini contohnya 800 barrel per day, dan yang ini adalah 1500 barrel per day. Kemudian pada konfigurasi tubing tertentu, ya di sini 2,5 inch untuk 2,5 inch, dan karakteristik fluida produksi itu berupa APA, gas gravity, dan average flowing temperature. Nah, penurunan tekanan di dalam tubing ya dari dasar lubang sumur ke permukaan ini dapat diperkirakan menggunakan kurva ini atau menggunakan korelasi ini. Nah, kurva sebelumnya tadi itu kemudian digunakan sebagai korelasi untuk membantu kita dalam membuat kurva outflow atau biasa orang sebut TPR atau VLP. Nah, pada grafik tekanan terhadap laju alir. Nah, di sini dicontohkan kurva untuk
setiap laju alir tertentu, contohnya di sini adalah Q1, itu digunakan untuk mengetahui tekanan pada kedalaman tubing tertentu. Ya. Nah, di sini contohnya untuk Q1 pada area tertentu gitu ya, pada kedalaman tubing tertentu akan didapat W1, kemudian pada kurva atau grafik Q2 pada laju alir tertentu dengan kedalaman yang sama akan didapatkan PWF2 dan seterusnya, yaitu di sini adalah Q3 akan didapatkan PWF3. Nah, ini kemudian diplotkan atau ditabelkan di sini, maksudnya adalah Q terhadap laju alir terhadap tekanan. Dan setelah itu kita plot pada grafik tekanan terhadap laju alir. Nah, ini kita akan mendapatkan kurva outflow atau yang biasa disebut kurva TPR atau VLP. Nah, untuk mendeskripsikan kehilangan tekanan atau pressure loss yang sebelumnya kita bahas itu, nah itu yang terdapat di dalam sebuah sistem ini kita akan lebih mudah jika kita menggunakan grafik IPR. Kita dapat memasukkan kehilangan tekanan di dalam tubing ke dalam grafik ini. Nah, muncullah kurva baru ini berupa THP, yaitu tubing head pressure. Ini mewakili tekanan kepala tubing yang merupakan tekanan di kepala sumur. Ya, tekanan di kepala sumur pada laju aliran yang berbeda. Gitu, pada laju aliran yang berbeda. Nah, setelah fluida sumur ini mencapai permukaan, fluida tersebut ini harus atau akan melewati choke, kemudian melewati flow line, dan ke fasilitas permukaan, contohnya di sini adalah separator, sebelum mencapai di titik penjualan. Nah, choke ini biasanya dipilih untuk mempertahankan daripada kecepatan aliran kritis. Ya. Ketika aliran kritis ini terjadi, tekanan di hulu atau di wellhead ini itu biasanya sekitar 2 kali daripada tekanan di hilir. Nah, ini berarti bahwa tekanan berkurang setengahnya saat mengalir melalui choke. Nah, efek choke ini dapat ditambahkan ke dalam grafik dengan memplot kurva yang sama dengan setengah daripada kurva THP ini, ya, yang mengalir pada setiap laju aliran. Nah, akan muncul kurva setengah daripada THP. Nah, kurva baru ini menunjukkan tekanan di bagian hilir choke. Di hilir choke. Nah, komponen permukaan berikutnya adalah flow line. Nah, itu menyebabkan kerugian tekanan tambahan daripada di dalam sistem. Jadi kita harus menambahkan kurva keempat pada grafik. Nah, nilai kehilangan ini ya itu diperkirakan dengan menggunakan korelasi aliran horizontal yang sesuai. Nah, untuk sistem aliran yang kita tentukan, ya, kita sekarang dapat mengetahui tekanan maksimum yang tersedia di separator untuk setiap laju aliran tertentu. Ya. Nah, pada grafik, langkah terakhir yang perlu kita lakukan adalah menambahkan garis putus-putus yang menggambarkan tekanan minimum yang diperlukan untuk mengoperasikan separator. Nah, ini saya contohkan garis putusnya adalah di sini. Maka titik ini merupakan titik
tekanan minimum yang diperlukan untuk mengoperasikan separator. Nah, laju aliran di mana kurva tekanan flow line, ya, kurva tekanan flow line ini memotong garis tekanan ini, maka ini merupakan laju produksi maksimum praktis untuk sumur, dan yang mana cuk dan peralatan lainnya itu harus terukur. Ya, jadi di sini kita tentukan sebagai laju alir maksimum dari sumur tersebut. Nah, kita dapat meringkas kehilangan tekanan yang terjadi dalam sistem ini itu berdampak pada laju alir produksi. Dimulai dengan tekanan reservoir rata-rata, itu berada di atas ini merupakan tekanan reservoir rata-rata. Dan kita mengamati kehilangan tekanan pada reservoir atau di formasi produksi ini. Ya, maka ini merupakan kehilangan tekanan 1 atau delta P1. Nah, kemudian melewati tubing, yaitu kehilangan tekanan kedua atau delta P2, dan melewati cuk delta P3, kemudian sepanjang surface flow line yaitu delta P4, dan separator yaitu delta P5. Nah, ini kehilangan terjadi dalam sebuah sistem sumur produksi. Nah, jadi dalam artian, ya, dari semua ini kita dapat berikan analisa bahwa dalam artian tekanan reservoir ini, ya, itu menggerakkan seluruh sistem dan digunakan sepanjang sistem. Gitu. Jadi apabila kita ingin meningkatkan laju alir dari suatu sumur, maka perubahan atau perbaikan yang harus dilakukan pada sistem aliran yaitu mengurangi sebagian atau semua kehilangan tekanan yang terjadi di sini. Ya, jadi mana kehilangan tekanan yang paling besar? Nah, itu yang harus kita rubah dan kita harus perbaiki. Jadi ingatlah bahwa dasar dari diagram ini ya, itu adalah berupa kurva IPR. Dan akan berubah, ini akan berubah seiring waktu. Nah, sekarang mari kita lihat sejenak pada plot tekanan terhadap waktu. Ya. Plot tekanan terhadap waktu. Nah, tanpa membahas hukum aliran, kita dapat menyatakan bahwa jika kita membuka sumur untuk produksi pada laju alir yang cukup konstan, ya, di sini ditunjukkan dengan kurva berwarna biru. Nah, itu tekanan dasar sumur yang mengalir atau PWF ini akan stabil nih. PWF ini akan stabil. Nah, kestabilan penurunan tekanan ini ya pada saat setelah stabil di sini, inilah yang dinamakan drawdown. Ya, inilah berupa drawdown. Nah, perhatikan dalam hal ini bahwa untuk tekanan yaitu PWF1 itu laju alirnya berupa Q1. Ini sudah stabil. Ya, nah, kemudian jika laju alirnya bernilai lebih tinggi, ya, laju alirnya bernilai lebih tinggi, katakanlah di sini Q2, maka tekanan aliran lubang sumur atau PWF itu akan turun ke PWF2. Ya. Nah, inilah yang terjadi. Nah, kemudian dengan menguji sumur dengan cara ini, itu memungkinkan kita untuk memperkirakan dan memetakan tekanan aliran dasar sumur atau PWF terhadap laju produksi atau Q untuk tekanan reservoir rata-rata tertentu. Nah, kita melihat kurva seperti ini, ya, ini dengan 2 titik contohnya. Sini ada PWF1, Q1, PWF2, dan Q2. Nah, kurva inilah
yang kita sebut sebagai IPR atau Inflow Performance Relationship. Nah, karena tekanan reservoir ini biasanya berkurang karena telah banyak cairan yang diproduksi. Nah, IPR ini akan menyusut selama umur sumur. Ditunjukkan sebagai berikut. Ini akan menyusut nih selama umur sumur karena ya fluida yang ada di bawah sana, di reservoir sana sudah kita produksikan gitu. Sehingga tekanannya berkurang dan kurva daripada IPR ini akan menyusut. Nah, kelompok kurva ini kemudian menunjukkan bagaimana suatu sumur berpotensi untuk berproduksi pada setiap tekanan lubang dasar sumur atau PLF tertentu yang menurun akibat menurunnya tekanan reservoir. Nah, perhatikan bahwa jika tekanan aliran dasar sumur itu dipertahankan konstan, ya ditunjukkan dengan garis putus putih ini, itu saat tekanan reservoir rata-rata turun, maka laju alir produksi sumur itu juga akan menurun hingga tidak lagi mengalir. Gitu. Ya, nah, rangkuman yang dapat saya sampaikan adalah bahwa sesungguhnya Inflow Performance Relationship atau IPR ini adalah deskripsi yang unik dari potensi kinerja suatu sumur migas. Nah, IPR ini merupakan dasar untuk menganalisis perilaku sumur. Dia memberitahu kita berapa laju aliran yang akan disediakan reservoir pada tekanan tertentu. Oke. Demikian yang dapat saya paparkan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.